Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pujian dan sanjungan hanyalah milik Allah. Kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan pada kita, dan kita juga tidak lupa untuk terus memperbanyak salawat dan salam kita kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Syarhu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah li Ibni Abil Izz, sebuah kitab yang menceritakan, yang mengajarkan kepada kita tentang sejarah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam secara ringkas, hanya 100 bait syair saja. Kita akan melanjutkan pada bait yang ke-48. Wa ghazwatul abwa ba'du fi safar hadza wa fi saniyatil ghazw ishtahar. Perang Abwa terjadi di bulan Safar, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah pada tahun yang kedua, dan perang ini sudah masyhur. Bada'ahuna al-hadis an maghazin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disinilah bermula cerita-cerita tentang sejarah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa baina yadil hadis anha yajdaru tanbih ala ahamiyati ma'rifati maghazihi wa izami faidatiha. Nah, ketika kita mempelajari tentang sejarah pertempuran dan peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita harus ketahui mempelajari sejarah peperangan tersebut adalah perkara yang paling penting. Perkaranya sangat penting, dan bahkan di dalamnya banyak faedah-faedah yang bisa kita petik nantinya. Jadi ketika kita ingin menjadi orang-orang seperti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita harus mempelajari sejarah mereka dan sejarah perjuangan mereka. Dan ingat, ketika kita mempelajari sejarah peperangan Rasul dan para sahabatnya, bukan berarti kita mengajarkan anak-anak kita tentang radikalisme. Karena banyak di luar sana yang menganggap bahwa ketika anak-anak diajarkan sejarah peperangan, sejarah pahlawan-pahlawan Islam, oh ini awal mula pengajaran radikal pada anak-anak kita. Maka kita lihat sekarang buku-buku sejarah sudah mulai sedikit demi sedikit dikurangi sejarah-sejarah tentang kepahlawanan, baik itu pahlawan Indonesia atau apatah lagi pahlawan-pahlawan di dalam Islam. Maka ketika kita melihat sejarah hanya biasa-biasa saja, padahal di dalam sejarah itu luar biasa faedahnya. Bahkan disebutkan oleh Abu Hanifah, al-hikayatu anil ulama wa majalasatihim ahabbu ilayya min katsirin minal fiqh li'annaha adabul qaum wa akhlaqihim.
Abu Hanifah mengatakan, mempelajari kisah-kisah keteladanan para ulama dan duduk di majlis ulama yang mengajarkan sejarah-sejarah perjuangan, yang mengajarkan sejarah-sejarah peperangan, itu lebih baik daripada aku duduk di majlis ilmu fikih yang menceritakan halal dan haram. Inilah yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Li'annaha adabul qaum wa akhlaqihim. Karena ketika kita mempelajari sejarah-sejarah peradaban umat-umat terdahulu, di dalamnya kita akan mempelajari adab-adab kaum, tingkah laku mereka yang bisa kita teladani, dan kita juga bisa melihat akhlak-akhlak para ulama dan kemudian kita teladani. Inilah yang disebutkan oleh Abu Hanifah. Padahal beliau adalah ahlul fikih. Dia adalah orang yang faqih di masanya, tetapi ia lebih suka duduk di majlis sejarah-sejarah perjuangan para ulama. Maka dari itu ternyata faedahnya luar biasa. Rawa Al-Khatib Al-Baghdadi fi kitabi Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Al-Khatib Al-Baghdadi telah meriwayatkan di dalam sebuah kitabnya, yaitu Al-Jami' li Akhlaqir Rawi, sebuah kitab, sebuah kumpulan kisah tentang akhlak-akhlak para rawi. An Ismail ibni Muhammad bin Sa'ad ibni Abi Waqqas Az-Zuhari Al-Madani qal. Ia pun mengatakan, kana abi yu'allimuna maghaziya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'udduha alaina wa sarayahu wa yaqulu ya bunayya hadza ma'athiru abaikum fala tudayyi'u dzikraha. Dikatakan oleh Ismail ibnu Muhammad, dulu ayahku itu mengajarkan kepadaku tentang sejarah peperangan-peperangan Rasul dan cara menyiapkan pasukan-pasukannya dengan mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, inilah peninggalan-peninggalan nenek moyang kalian, maka jangan pernah melupakannya. Kalau kita selalu mendengar, jangan pernah lupakan sejarah. Maka ternyata ayah Ismail ibni Muhammad juga mengatakan, fala tudayyi'u dzikraha. Janganlah pernah melupakan, jangan pernah meninggalkan sejarah-sejarah nenek moyang kita dalam perjuangan mereka. Warawa an Zaid al-Abidin Ali bin Husain bin Ali. Bahkan diriwayatkan dari Zaidul Abidin, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Husain bin Ali. Qal, kunna nu'allamu maghaziran Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sarayahu kama nu'allamu as-surata minal Qur'an. Kata Zaidul Abidin, cicit ataupun cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, dulu kami itu diajarkan tentang sejarah-sejarah peperangan Rasul sebagaimana kami itu diajarkan Al-Quran. Jadi ketika kita ingin mempelajari sejarah-sejarah peperangan orang-orang terdahulu, haruslah mempelajarinya dengan detail, sedikit demi sedikit. Karena orang-orang terdahulu, bahkan cicit Rasul Zainul Abidin, diajarkan oleh orang tuanya tentang Rasul sebagaimana mereka diajarkan Al-Quran. Dan kita tahu bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam diajarkan Al-Quran 10 ayat dan tidak akan naik kajinya hingga mereka mengetahui
memahami, mentadabburi 10 ayat dari Al-Quran tersebut. Maka seperti itu jugalah kita mempelajari dari sejarah perjuangan peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan ternyata ketika kita ingin mempelajari sejarah peperangan Rasul, itu nanti bisa menaikkan gairah kita dalam perjuangan. Tapi banyak orang-orang di luar sana yang tidak menginginkan itu muncul dari diri kita. Mereka ingin umat Islam itu dinina bobokkan. Tidur sajalah kalian. Udah, kalau kalian udah bisa nyari ikan di pinggir sungai, pinggir laut, dapat 1 kilo, 2 kilo, bisa makan sehari, udahlah. Kalian punya sampan, kalian punya perahu, udahlah. Jangan terlalu ngikuti gerak-gerik mereka. Padahal Zaidul Abidin, cicitnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, diajarkan sejarah perjuangan kakeknya sebagaimana ia diajarkan surah dari Al-Quran. Begitulah agungnya mempelajari sejarah peperangan orang-orang terdahulu dan khususnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ghazawatun Nabi sallallahu alaihi wasallam adidah. Dan peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam di masanya itu banyak sekali. Ada peperangan-peperangan yang Rasulullah ikut langsung di dalamnya. Ada juga peperangan yang terjadi di masa Rasulullah tidak ikut di dalamnya, tetapi ia hanya mengutus pasukan-pasukan untuk melaksanakan perang di dalamnya. Minha ghazawatun syaraka fiha salawatullahi wa salamu alaihi binafsihi wa minha bu'usun wa saraya lam yusharik fiha. Syekhani an Abi Ishaq As-Sabi'i, dan diriwayatkan oleh Syekhani Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Ishaq As-Sabi'i, ia mengatakan, aku pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam, kam ghaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa kali Rasulullah ikut melaksanakan peperangan? Qal, maka Zaid bin Arqam pun menjawab, 19 kali. Qultu, kemudian aku pun mengatakan, kata Ishaq, kam ghazawat anta ma'ahu, dan berapa jumlah peperangan yang engkau ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala 17 ghazwah, aku ikut perang bersama Rasul sebanyak 17 kali. Qala Al-Hafiz Ibnu Hajar fi syarhihi li hadzal hadis. Kemudian Ibnu Hafiz mengatakan di dalam kitabnya ketika mensyarahkan hadis ini, qauluhu 19, perkataan bahwa Rasulullah ikut perang sebanyak 19 kali, muraduhu al-ghazawatul lati kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fiha binaqatil. Hajar, Rasul sallallahu alaihi wasallam 19 kali ikut dalam pertempuran. Adalah Rasulullah ikut keluar perang di dalamnya. Tetapi peperangan yang terjadi di masa Rasul lebih dari 19 kali. Namun Rasulullah ikut serta dalam peperangan, kata Ibnu Hajar, 19 kali. Sama ada perangnya itu Rasulullah ada bunuh orang ataupun tidak membunuh orang. Ada Rasulullah itu keluar perang tapi tidak terjadi perang. Adanya islah, ada perdamaian. Jadi berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar perang, kadang perangnya enggak jadi. Karena adanya perdamaian ketika itu.
Tapi kata Ibnu Hajar, jumlah peperangan yang diikuti Rasul jumlahnya adalah 19 kali. Lakin rawa Abu Ya'la min tariq Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu. Akan tetapi ada sebuah riwayat juga dari Abu Ya'la dari jalan Abu Zubair an Jabir anna adada ghazawati ihda wa ishrun. Ada juga riwayat yang lain mengatakan bahwa ternyata jumlah sallallahu alaihi wasallam itu jumlahnya 21 kali. Wa isnaduhu sahih, dan sanadnya ini sahih, sanadnya benar. Wa asluhu fi Muslim, dan asal riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Fa ala hadza fafat Zaid ibn Arqam zakara sintain minha au adda al-ghazawat wahidah wa qad tawassa'a Ibnu Sa'ad faballagha iddata maghazi allati kharaja fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi sab'an wa ishrin. Bahkan ada juga yang meriwayatkan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perang di dalam peperangan itu sebanyak 27 kali. Riwayat yang menceritakan jumlah peperangan yang diikuti Rasul berbeda di dalamnya. Ikhtilaful ulama. Para ulama sejarah berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tadi 19, 21, 27. Wa tabi'a fi dzalikal Waqidi, dan pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah mengikuti peperangan selama hidupnya 27 kali, ini juga dikuatkan oleh Al-Imam Al-Waqidi. Wa huwa mutabaqun lima addahu Ibnu Ishaq illa annahu lam yufarrid wadi al-qura min Khaybar. Wa ammal bu'us was saraya fa adda Ibnu Ishaq sittan wa salasin. Kemudian disebutkan oleh Ishaq bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan untuk melaksanakan peperangan itu sebanyak 36 kali. Ataupun dikatakan tadi bahwa di dalam sejarah kehidupan atau di dalam peperangan-peperangan di masa Rasul itu, Ibnu Ishaq mengatakan 36 kali peperangan. Baik itu perangnya Rasulullah ikut atau hanya utusan-utusan saja. Wa addal Waqidi samaniyan wa arba'in, dan Al-Waqidi mengatakan peperangan yang terjadi selama Rasulullah itu hidup sebanyak 48 kali. Wa haka Ibnu Jauzi fi at-Talqih sittan wa khamsin. Namun ada juga riwayat yang mengatakan Ibnu Jauzi menjelaskan bahwa peperangan yang terjadi di masa Rasul itu sebanyak 56 kali. Baik itu Rasulullah ikut atau tidak ikut. Wa adda al-Mas'udi sittin, bahkan ada juga riwayat mengatakan peperangan di masa Rasul itu sebanyak 60 kali. Wa ballaghaha syekhuna fi nizam as-sirah ziyadatan ala sab'in. Bahkan guru kami kata Ibnu Abdul Aziz mengatakan bahwa lebih dari 70 kali terjadi peperangan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa waqa'a indal hakim fil iklil annaha tazidu ala mi'ah. Bahkan disebutkan oleh Al-Hakim kejadian peperangan di masa Rasul itu lebih dari 100 kali. Fala'allahu arada dhamma maghazi ilaiha. Mungkin yang dimaksud lebih dari 100 kali peperangan di masa Rasul itu adalah peperangan-peperangan yang di mana Rasulullah juga ikut di dalamnya. Wallahu a'lam bissawab. Ternyata peperangan-peperangan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut ataupun tidak ikut, kata Al-Hakim, ia itu jumlahnya kurang lebih 100 kali. Tapi yang pada khususnya
Rasulullah ikut perang hanya 19, 21 ataupun 27 kali. Yang lainnya Rasulullah hanya mengutus saja pasukan-pasukan untuk melaksanakan peperangan di dalam Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, kenapa kita mempelajari kisah-kisah sejarah tentang peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ternyata faedahnya itu agar kita mendapatkan ibrah dan pelajaran. Dan kita ketahui bahawa di antara isi kandungan Al-Quran, di dalamnya ada kisah-kisah yang diceritakan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan pelajaran di dalamnya. Karena banyak di antara kita yang menyukai tata cara belajar itu atau metode belajar agama melalui sejarah-sejarah. Hal itu juga Allah katakan dalam surah Yusuf ayat yang ke-111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditha yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmah liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, yaitu kisah-kisah kehidupan para nabi, para rasul dan umat mereka, itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat. Dan ketahuilah bahawa Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Jadi kisah yang nyata, kisah yang fakta yang kita dengarkan dari orang-orang sebelum kita, yang sah itu, yang sahih itu adalah ketika Allah ceritakan di dalam ayat-ayatnya. Kemudian Al-Quran juga adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan juga menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran yang Allah turunkan adalah sebagai rahmat, adalah sebagai petunjuk. Ini dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Karena memang di dalam kehidupan Islam, tingkat keislaman itu, derajat keimanan itu ada 3 tingkatan. Yang pertama Muslim, mukmin dan muhsin, atau yang kita kenal dengan hadis Jibril. Ketika Jibril bertanya, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah pun menerangkan kepada Jibril, Islam itu ya rukun Islam yang 5. Kemudian iman, kata Jibril, mal iman, apa itu iman? Kemudian Rasulullah pun menerangkan rukun iman yang 6. Kemudian ihsan, inilah puncak tertinggi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata Al-Quran itu bisa menjadi rahmat, bisa menjadi petunjuk bagi orang-orang yang sudah sampai levelnya pada keimanan. Kalau hanya sebatas Muslim, solat, ya hanya sebatas solat. Tetapi ia tidak percaya Allah itu maha melihat, Allah itu maha mendengar, Allah itu memiliki sifat asma wa sifat dan lain-lain sebagainya. Ia hanya mempelajari rukun Islam yang 5, tapi dia tidak pernah mempelajari rukun iman yang 6. Ia belum pernah mempelajari kitab-kitab tauhid dan kitab-kitab akidah, maka ia masih dalam derajat Muslim saja. Dan orang-orang yang masih berada pada tingkatan Muslim, ia kadang solat, kadang tidak, kadang melaksanakan solat berjamaah, kadang tidak. Tapi orang-orang yang beriman, ia sudah yakin pasti akan mati, pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita berharap kita mendapatkan derajat yang tertinggi, yaitu ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Derajat ihsan adalah seorang hamba
ketika langkah kakinya, gerak-gerik kehidupannya sudah connect dengan Allah. Ketika ia memandang, pandangannya itu sudah ia konekkan kepada Allah. Apa gunanya aku menatap ke depan? Apakah mendapat ridho Allah? Apakah Allah cinta? Apakah Allah suka? Kemudian ia duduk bersila, ia duduk lipat tangan, semua gerak-geriknya sudah ia perhitungkan, sudah ia konekkan kepada Allah. Jadi semua amal-amalan dunia yang ia lakukan, ia perbaiki niatnya hanya untuk Allah. Karena disebutkan para ulama, kam min amalin yatasawwaru bi surati amalad dunya. Berapa banyak amalan-amalan dunia yang kita kerjakan bisa nanti berubah, wa yataghayyaru bi husnin niyyah min a'malil akhirah, bisa berubah menjadi pahala-pahala yang akan kita gapai nantinya di sorga dengan mengubah niat yang baik. Jadi banyak amalan-amalan, banyak gerik-gerik dunia yang kita lakukan. Contohnya duduk, berdiri, melihat, makan, minum. Itu adalah amalan-amalan pekerjaan-pekerjaan dunia. Tetapi ketika kita masukkan niat untuk akhirat, maka kita akan menggapai pahala yang luar biasa. Ketika kita misalnya duduk bersandar, ketika niatnya, mudah-mudahan kalau duduk bersandar agak lebih rileks mendengarkan ayat-ayat Allah, berlebih paham mendengarkan kalamullah, maka akan bernilai pahala yang luar biasa. Nah, inilah puncak dari derajat seorang hamba ketika ia sudah sampai dalam bab al-ihsan. Maka ketika sudahlah kita menjadi hamba ihsan, orang-orang yang muhsin, semua akan kita lakukan untuk menggapai akhirat. Di sini jugalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairuhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Ketika kita memiliki gelar doktor, profesor, tapi manfaatnya kurang banyak untuk masyarakat kita, maka ini masih jauh dari hadis Rasul tersebut. Tapi ketika kita hanya tamatan SMA, kemudian kita mengaji dari dasar, kita ajarkan manusia ilmu agama dari ilmu-ilmu dasarnya, kemudian terus meningkat sampai mereka paham agama dan manfaatnya lebih banyak, maka inilah yang dikatakan Rasul, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak memberikan manfaat untuk orang lain. Jadi ketika kita memiliki gelar yang tinggi, kemudian manfaatnya banyak untuk orang lain, inilah yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghazwatul abwa ba'du fi safar, dan perang yang pertama terjadi yaitu perang Abwa di bulan Safar. Ai kanat hadhihi al-ghazwah fi syahr Safar min as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah. Dan peperangan Abwa ini atau perang Abwa terjadi di bulan Safar pada tahun kedua Hijriah. Jadi ketika Rasulullah sudah berada di Madinah 2 tahun, maka terjadilah perang Abwa ini. Wa tusamma aidan bi ghazwatil waddan, dan ada juga yang mengatakan perang Abwa ini adalah perang Waddan. Wa huma mauqi'ani mutajawiran, karena dikatakan perang Abwa ataupun dikatakan perang Waddan karena ini adalah tempat atau sebuah tempat, sebuah daerah. Jadi nama-nama perang biasanya dinisbatkan kepada tempat di mana mereka sebut. Wal abwa tab'udu anil Madinah nahwi arba'atin wa ishrina milan. Sedangkan Abwa sebuah tempat yang mana jaraknya itu ke kota Madinah kurang lebih 24 mil.
Walam yaqa qitalun fi hadhihi al-ghazwah, dan kita perlu tahu bahwa ketika terjadinya perang Ghazwatul Abwa, perang Abwa ini ternyata tidak ada di dalamnya peperangan yang nyata. Hanya pasukan kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy bertemu. Setelah itu adanya perdamaian. Bal tammat muwada'ah Bani Domrah bin Abdul Manah bin Kinanah ma'a sayyidihim Majdi ibni Amr. Dan peperangan ini tidaklah terjadi, dan peperangan ini tidak berlangsung karena di dalamnya ada islah, ada perdamaian, ada genjatan senjata. Hadza wa fis sanah as-saniyah, dan perang ini terjadi pada tahun kedua minal hijrah, dari hijrahnya Nabi. Al-ghazwu ishtahar li'annal muslimin sara lahum syaukah, dan perang ini adalah peperangan yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Fakutiba alaihimil qital, dan disinilah awal di mana kaum muslimun itu sangat galau, karena mulailah diturunkan syariat ataupun diwajibkanlah hukum berjihad di jalan Allah. Disinilah awalnya, yaitu Ghazwatul Abwa, kaum muslimin diperintahkan untuk keluar berperang di jalan Allah. Banyak di antara mereka yang tidak mau, banyak di antara mereka yang sungkan ingin keluar melaksanakan perang. Karena kalau perang, kalau tidak mati, ya hidup. Itulah hitung-hitungannya. Maka disinilah awal fakutiba alaihimul qital. Disinilah awal mereka itu diwajibkan melaksanakan peperangan. Wa kana bad'u dzalika washtaharuhu fis sanah ats-tsaniyah min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal Madinah. Dan perang inilah peperangan yang paling masyhur karena ia awal atau pertama kali peperangan yang dilaksanakan oleh kaum muslimin tetapi tidak terjadi. Tapi mereka sudah berhadap-hadapan, mereka sudah berada di tempat peperangan tersebut. Mereka sudah di medan pertempuran, tetapi tidak terjadinya peperangan. Wallahu a'lam bissawab. Inilah sedikit di antara kisah peperangan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terjadi dalam kehidupannya. Maka ketika kita ditanya, peperangan yang pertama kali terjadi dalam sejarah umat Islam adalah perang Abwa, atau orang-orang atau di dalam riwayat yang lain mengatakan perang Waddan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti kenapa kita mempelajari sejarah peperangan Rasul, agar kita termotivasi untuk terus berjuang menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kita harus berjuang mati-matian bagaimana Islam ini tersebar hingga ke penjuru dunia. Tapi ingat juga, tersebarnya ajaran Islam, jayanya Islam bukan karena individu seseorang. Apakah kita ikut terjun berjuang atau tidak, Islam itu tetap akan tinggi. Maka disinilah orang-orang Arab mengatakan al-Islamu yu'la wa la ya'li. Islam itu tinggi dan tidak perlu lagi ditinggi-tinggikan bagi orang-orang yang menyombongkan dirinya. Islam akan tetap tersebar ke seluruh penjuru dunia. Namun yang menjadi cerita nanti adalah apakah kita ikut andil di dalam menyebarkan Islam. Kalau hanya sebagai penonton, ya catatan sejarah nanti Pak Fulan, dia cuma nonton saja. Ya sama halnya juga kita ketika menyaksikan pemain bola. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin apabila ada sedikit pertanyaan boleh kita diajukan. Seorang imam itu wajib mengingatkan jamaahnya untuk rapat
sholat atau bagaimana Ustaz? Terus apakah yang dimaksud rapat sholat itu bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan pertama bahwa apakah seorang imam itu disunnahkan baginya mengingatkan para jamaahnya untuk meluruskan shaf. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sawwu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah." Muttafaqun alaih. Luruskanlah shaf-shaf kalian, karena kalau lurus shaf tersebut itu akan mendatangkan kesempurnaan salat. Ketika kita atau ketika seorang imam mengingatkan kita sawwu sufufakum, maka kita katakan ini adalah di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah itu menjadi imam, beliau akan mengatakan sawwu sufufakum, luruskan shaf kalian. Ini adalah fi'il amar, perintah. Jadi ketika Rasulullah itu berdiri di depan, maka ia akan mengatakan sawwu sufufakum. Kemudian, tapi di antara sunnahnya juga, imam itu ketika mengatakan sawwu ke depan. Salah juga memang imam tuh ketika mengatakan luruskan shafnya, tapi mukanya ke depan, gak melihat jamaahnya. Itu sebetulnya salah juga. Seharusnya luruskan shaf, dia menengok kanan, tengok kirinya, bukan cuma di depan gaya-gayaan. Gitu sebetulnya. Seharusnya dia nengok ke belakang tuh. Kadang imamnya kan ya agak takut juga, dia kan mungkin segan dia. Seharusnya pada dasarnya imam itu dia memang melihat, luruskan shafnya, tengok kanan, tengok kiri. Memang ia susun, mana nanti yang jarang, mana yang agak rapat, maka ia akan perintahkan yang demikian itu. Kemudian di dalam hadis yang lain juga dikatakan fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Kesempurnaan salat itu atau shaf yang lurus itu termasuk di antara hal yang harus dilakukan. Min iqamatis shalah, termasuk hal yang mendirikan salat. Jadi intinya ketika kita ingin melaksanakan salat berjamaah, di antara sunnah yang harus dilakukan imam, ia harus memberikan aba-aba perintah, luruskan shaf salat. Karena dengan lurusnya shaf salat tersebut akan sempurnalah dari salat tersebut. Kemudian di dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan aqimus sufufakum wa tarassu. Dirikanlah shaf-shaf salat kalian. Atau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadap, dikatakan disebutkan di dalam riwayat uqimatis shalah fa aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwajhihi. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengimami kami, ia pun akan menghadapkan wajahnya kepada kami. Setelah itu beliau pun mengatakan aqimu sufufakum wa tarassu. Hendaklah kalian meluruskan shaf-shaf kalian, karena aku dapat melihat kalian dari belakang punggungku. Fa inni arakum min wara'i zahri. Karena Rasulullah juga melihat dari belakang punggungnya. Ini di antara mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah dari hadis-hadis yang dikatakan dalam bab meluruskan shaf salat itu adalah disarankan bagi imam untuk memerintahkan jamaah meluruskan shaf sebelum dimulainya salat. Ini di antara faedahnya. Kemudian yang kedua, perintah meluruskan dan membentuk shaf nantinya setelah iqamat untuk salat yang dikumandangkan. Jadi ketika sudah dikumandangkan salat atau iqamah sudah dilaksanakan, disitulah baru kita meluruskan shaf-shaf salatnya. Kemudian yang ketiga, meluruskan shaf merupakan bagian dari salat berjamaah. Kita harus tahu bahwa ketika kita meluruskan shaf salat itu adalah di antara bagian salat berjamaah. Keempat,
termasuk mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dapat memperhatikan sahabatnya yang di belakang atau di balik punggungnya. Dan yang kelima, meluruskan shaf dengan cara menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki. Ini adalah dasarnya. Pada dasarnya, pada asalnya seperti itu. Kemudian banyak di antara hal-hal ataupun hukum-hukum yang berkaitan dengan hukum meluruskan shaf solat. Jumhur ulama atau mayoritas ulama pun mengatakan atau berpendapat bahawa hukum meluruskan shaf solat itu adalah sunnah. Ini dia. Maka banyak di antara kita yang menganggap cuma sunnah biasa kok. Mau apakah ia rapat kakinya atau bahunya, ia masih menganggapan ini kan sunnah. Maka ketika nanti kita ingin melaksanakan solat berjamaah tidak rapat kaki dan bahunya, maka ini hanyalah sebatas sunnah, tidaklah membatalkan solat. Tidak membatalkan solat, tapi yang sempurna itu adalah kita menempelkan bahu dengan bahu dan kaki dengan kaki kita. Karena juga disebutkan bahkan ada juga di sebahagian para ulama mengatakan bahawa hukumnya ini adalah wajib membuat shaf itu menempel kaki dengan kaki, bahu dengan bahu. Ada sebahagian ulama yang mewajibkannya. Di antaranya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian Asy-Syaukani menganggap meluruskan shaf itu adalah wajib. Jadi pendapat di antara pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Asy-Syaukani, Ibnu Hazm, Imam Bukhari merapatkan shaf solat itu adalah wajib hukumnya. Tetapi jumhur ulama mengatakan adalah sunnah. Dan hal itu kemudian disebutkan juga hukum membuat garis di dalam shaf. Maka para ulama mengatakan, atau para ulama Komisi Fatwa Kerajaan Arab Saudi pernah ditanya, apa hukum menaruh garis di atas alas atau sajadah di masjid? Contohnya kayak sajadah kita, ada garis-garisnya, seolah-olah itulah tempat berdiri kita, ada kamar-kamarnya. Maka dikatakan bahwa hal itu tidaklah masalah. Kalau mereka solat tanpa garis juga tidak mengapa, karena sedikit miring tidaklah masalah. Maksudnya ketika kita solat ada garis-garis sajadah kita tidak masalah. Bukan berarti kita memposisikan diri masuk hanya di kamar-kamar yang telah ditentukan tersebut. Kemudian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ketika kita ingin melaksanakan solat berjamaah bagi makmum, mereka harus kaki dengan kaki itu bersentuhan, bahu dengan bahunya juga bersentuhan. Tetapi ini semua hukumnya adalah sunnah, dan sebahagian ulama ada yang mengatakan wajib, dan kita melihat kondisi dan kita mengambil pendapat yang mana saja. Tetapi untuk lebih sempurnanya, ketika kita ingin meluruskan shaf, kaki dengan kaki menempel, bahu dengan bahu juga menempel. Kalaupun tidak, maka solat berjamaahnya tetaplah sah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang bisa kita menerapkan sunnah di masjid kita, alhamdulillah. Tapi banyak di antara masjid-masjid hanya sebatas lambang saja ditempelkan, luruskan shafnya, tapi jarang mereka. Jadi cuma hanya tempelan aja, tempelan luruskan shaf, tapi prakteknya ya jarang-jarang juga. Ada lebih setapak, 2 tapak, mereka enggak mau merapatkan shafnya. Dan berbeda halnya nanti ketika kita melihat di Makkah ataupun di Madinah yang banyaknya umat. Yang penting intinya, sebahagian ulama mengatakan, kalau kakinya tak pun rapat kaki dengan kaki, setidaknya bersentuhanlah tangannya ataupun bahu dengan bahunya. Atau kalau bisa dua-duanya, kakinya juga rapat, bahunya juga rapat. Tetapi ketika ada nanti misalnya jamaahnya pendek kali, kecil kali dengan yang besar, kadang enggak nyambung dia. Yang penting intinya adalah disebutkan di dalam hadis, la tada'ul furjah lisyaitan.
Janganlah kalian meninggalkan celah untuk syaitan. Di dalam sebuah hadis dikatakan seperti itu. Jangan kalian tinggalkan ketika membuat sop itu ada celah untuk syaitan itu datang. Tapi ada juga sebahagian kiai itu ya menyelenehi atau menganggap ya baguslah kalau syaitan itu ikut solat. Ini kan jadi bukan maksudnya itu. Maksudnya jangan kalian tinggalkan ada celah sedikit pun, syaitan bisa di situ nanti mengganggu kita, bukan ikut dia solat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, seperti itulah dia. Intinya bahwa ketika kita ingin melaksanakan solat, maka hendaklah meluruskan sopnya, kaki dengan kaki, bahu dengan bahu itu rapat. Kalaupun tidak rapat, solat berjamaahnya masih sah. Tidaklah membatalkan solat berjamaahnya. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzamb innahu huwal ghafurur rahim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.